Untuk mendukung kami agar terus berkembang, silakan subscribe channel kami sekarang. Fantasi terakhir, dunia yang hilang, juga merupakan pertempuran terakhir dari hegemoni dunia realem, dan pertempuran terakhir telah resmi dimulai. Di ruang gelap, hanya disk pusat yang memiliki sedikit cahaya, dan cahaya lembut menutupi area di sekitarnya, sehingga Anda tidak dapat menjangkau jari-jari Anda. Disk pusat tampaknya terbang dengan kecepatan tinggi lagi, tetapi dilindungi oleh formasi matriks, sehingga hampir tidak terlihat bahwa disk pusat bergerak, karena kegelapan di sekitarnya lebih seperti berhenti di satu tempat dan tidak bergerak. Tampaknya akan membutuhkan waktu untuk mencapai ilusi ketiga. Dalam kegelapan, sebagian besar tim duduk diam. Di perisai yang dibentuk oleh sumber keabadian Xiaoyan, suara teriakan itu menakutkan, dan aku melihat bahwa sebagian besar rambut merah Nan Erming telah memudar, hanya menyisakan ujung rambut. Tunggu, ini akan berhasil, kata Xia Zhenghui, mendengarkan suara mengerikan, dia sedikit tidak nyaman. Sialan, siksaan, aku merasakan sakit selama ribuan tahun. Kenapa kau belum berpisah? Dalam teriakan Dragon Scale King, dengan penghinaan, dia bisa merasakan rasa sakit yang dideritanya dari nadanya. Ini adalah gelar yang tidak bisa dibayangkan semua orang. Kekuatan jiwa Xia Zhenghui seperti sepasang tangan yang tak terlihat. Terpisah dari jiwa yang digabungkan Nan Erming dan Dragon Scale. Kekuatan jiwa dalam dunia semu Xia Zhenghui sangat kuat. Pegangannya lebih tepat, tetapi juga harus tepat. Jika ada sedikit perbedaan, Raja Skala Naga dan Nan Erming akan berada dalam bahaya hidup, bahkan jika mereka dapat menyelamatkan hidup mereka, jiwa akan sangat rusak. Pemisahan jiwa berisiko, tetapi kekuatan jiwa kuasi domain Xia Zhenghui telah meminimalkan risiko. Tapi Xia Zhenghui masih meremehkan kekakuan jiwa Nan Erming dan Dragon Scale King, yang lebih dari separuh waktu dihabiskan untuk anggarannya, tetapi pada akhirnya, itu hampir berakhir. Bertekunlah, bertahanlah untuk sementara waktu, jika Xia Zhenghui punya daging, aku takut dia sudah berkeringat, bahkan tengkorak dapat melihat ekspresi gugupnya. Ah! Dalam raungan tragis yang lain, suara itu berhenti tiba-tiba, dan rambut Nan Erming berubah menjadi hitam lagi, dan tidak ada jejak merah. Pada saat yang sama, Nan Erming langsung koma. Di depan Xia Zhenghui, jiwa Raja Naga Skala ditangguhkan. Jiwa menghadirkan penampilan seorang lelaki naga kecil, terlihat seperti anak berusia 5 atau 6 tahun. Dagingnya terlihat agak lucu dan matanya tertutup. Xia Zhenghui tidak ragu-ragu untuk mengendalikan jiwa Raja Skala Naga. Sedikit, itu langsung diintegrasikan ke dalam tubuh kaca terkondensasi Jiang Ya. Untuk sesaat, tubuh tanpa daging yang asli tiba-tiba berubah merah. Ada juga terengah-engah di hidung. Sudah selesai. Xia Zhenghui bertepuk tangan, Chang Song menghela nafas. Semua orang melihat adegan ini dengan napas lega, tetapi Raja Naga yang mendapatkan daging baru tidak segera bangun, tetapi jatuh dalam koma. Nan Erming tampaknya baik-baik saja karena daging itu adalah dia sendiri, itu adalah Raja Naga yang terkoyak, dan dia terpengaruh jauh lebih sedikit. Setelah beberapa saat, Nan Erming bangun, tetapi Raja Skala Naga masih koma. Xia Zhenghui, kapan dia akan bangun? Xiaoyan bertanya, memandang Raja Skala Naga yang tidak menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Xia Zhenghui memandang Raja Naga Skala, dan dia berhenti sejenak dan berkata, jiwanya sangat istimewa dan berbeda dari semua jiwa yang telah saya lihat. Meskipun tubuh kaca kental ini sangat kuat, jiwanya lebih kuat. Keduanya tidak pada level yang sama, jadi sulit untuk bertemu, tapi aku membuat fantasi untuknya. Selama aku hidup melalui fantasi ini, aku berpikir bahwa yang lebih kuat akan muncul di tim kami. Petik 2. Seberapa percaya diri itu? Xiaoyan masih bertanya sedikit khawatir. Xia Zhenghui menggelengkan kepalanya dan menjawab, itu tergantung pada kemauannya, tapi semakin lama dia bisa bertahan dalam ilusi, semakin baik baginya, tetapi jika dia gagal bangun selama 15 hari, itu tidak akan pernah bisa bangun. Petik 2. Setelah mendengar jawaban Xia Zhenghui, semua orang tidak bisa menahan keringat untuk Dragon Scale King. Jika dia tidak bangun pada tanggal 15, jiwa akan terbatas pada ilusi selamanya. Di ruang gelap ini, cakram tengah halus seolah-olah tidak dipindahkan di satu tempat, setelah menunggu selama 10 hari,
di akhir kegelapan itu, sebuah cahaya akhirnya muncul. Kegelapan di depanku dengan cepat menghilang, dan ada 10 cermin di depan semua orang. Tampaknya ke-10 cermin itu mengarah ke tempat yang berbeda. Beberapa tim bahkan tidak memikirkannya, tubuh mereka ditarik keluar secara langsung, dan mereka secara acak masuk ketika mereka menemukan cermin. Namun, sebagian besar tim membuat pilihan di antara 10 setelah pertimbangan cermat sebelum melangkah hati-hati. Hari ke-10 berlalu, tetapi Raja Dragon Scarlet tidak memiliki tanda-tanda kesadaran kembali, tetapi pada saat ini, ia harus pergi. Dalam keputusasaan, Xiaoyan hanya bisa mengatur Raja Dragon Scarlet ke dalam cincin ruang angkasa. Pada saat ini, tim psionik, Ling Fei dan Feng Chan juga menyapa Xiaoyan, dan kemudian masuk dari cermin ketiga, dan di belakang mereka, ada banyak tim yang menunggu untuk melihat bagaimana tim-tim kuat ini akan memilih mereka mengikuti. Namun, ada beberapa tim yang memilih mirror dengan lebih sedikit tim, tetapi 10 mirror masing-masing memiliki rata-rata 100 tim, dan kompetisi tidak pernah lebih kecil. Xiaoyan menatap 10 cermin pada saat ini, dan gambar nyala muncul di tangannya, setelah menyapu lingkaran di antara 10 cermin, Xiaoyan jelas merasakan gambar ketika menghadap cermin ke-9. Suhunya meningkat, mata Xiaoyan cerah, dan dia datang ke benua yang hilang. Tujuan Xiaoyan sangat jelas. Itu untuk jantung Ratu Putih yang peringkat ke-6 pada gambar api. Gambar-gambar menanggapi, lalu pilihan Xiaoyan. Ayo pergi, kita harus mulai juga. Xiaoyan berkata perlahan berjalan menuju cermin ke-9. Sebagai yang paling terkenal di antara mereka, mereka secara alami menarik banyak perhatian. Melihat Xiaoyan, mereka memilih cermin ke-9. Banyak tim menghindarinya, tetapi ada juga beberapa tim di belakang Xiaoyan yang ingin membelah. Secangkir makanan lezat. Setelah semua sosok tim yang tak kenal takut tidak memasuki cermin ke-9, ketiga saudara lelaki Guyan Protos juga melihat cermin ke-9. Di tangan Zhou Chang'an menuju, jika Xiaoyan masih di sana, dia pasti akan mengenalinya. Ia memiliki gambar api yang persis sama dengan Xiaoyan. Petik 2. Tampaknya pesaing ini memiliki beberapa trik, Zhou Chang'an tersenyum pahit. Sebagai Protos kuno Yan, tentu saja mereka semua adalah cara untuk memahami api. Sebagai Proto kuno Yan yang sudah memiliki Dewa Penyembur Api peringkat ke-4, mereka memiliki pemahaman yang baik tentang api. Kepentingan hati secara alami sangat besar, dan jika Anda menemukan suatu hubungan, Anda juga harus mendengar. Petik 2. Tampaknya pesaing ini memiliki beberapa trik, Zhou Chang'an tersenyum pahit. Sebagai Protos kuno Yan, tentu saja mereka semua adalah cara untuk memahami api. Sebagai Proto kuno Yan yang sudah memiliki Dewa Penyembur Api peringkat ke-4, mereka memiliki pemahaman yang baik tentang api. Kepentingan hati secara alami sangat besar, dan jika Anda menemukan suatu hubungan, Anda juga harus mendengar tentang jantung nyala. Di bawah kepemimpinan Zhou Chang'an, Guyan Protos juga memilih cermin ke-9, banyak tim melihat adegan ini dengan desisan dingin, karena sebelum mereka melihat dua tim berbicara dan tertawa, sekarang kedua tim sebenarnya berjalan di sepanjang saluran yang sama, saya takut sekali aliansi terbentuk, klub akan menjadi tak terkalahkan. Pasukan tempur kuno Yan Protos sudah mengerikan. Jika benar-benar bekerja sama dengan tim yang sekarang tak kenal takut ini, cermin ke-9 ini akan langsung dikontrak oleh dua tim mereka. Tidak. Dan beberapa tim yang awalnya ingin mengikuti Xiaoyan, pada saat ini melihat bahwa Yan Protos kuno juga memasuki cermin ke-9, dan mereka semua pindah ke cermin lain, tidak peduli apapun bayi yang tak tertandingi di cermin ke-9, pergilah juga tidak berguna, dirampok, dipukuli dan kalahkan, dan melihatnya dengan penyesalan, bahkan lebih tidak nyaman. Di atas dispusat, tim-tim yang tersisa di sini telah tersebar. Pada saat ini, sebuah tim yang terlihat sangat tidak mencolok dan hampir tidak ada yang mengetahuinya, tetapi mereka akrab dengan Xiaoyan sangat. Pria itu berdiri, menatap cermin ke-9, dengan ekspresi kompleks di matanya, bertanya-tanya apa yang sedang dipikirkannya. Bos Geng Ping, apakah kita ingin mengikuti? Guyan Protos tampaknya sangat baik dengan mereka, yang tidak baik untuk kita. Kata suara di telinga pria itu. Dan pria yang berdiri di sini adalah tim spiritual yang selalu mengikuti tim yang tak kenal takut, dan itu juga Geng Ping.
Ikuti, harus ikuti. Wajah Geng Ping menyingkirkan wajah tersenyummu sebelumnya dan menggantinya dengan semacam kesuraman. Warna suram di wajahnya belum pernah muncul sebelumnya Xiao Yan. Dia tampaknya sudah merencanakan. Bos Geng Ping, apakah kita sudah ditemukan olehnya? Geng Ping berbisik, dan Geng Ping menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak mungkin, aku tidak pernah memperlihatkan cacat, dan orang ini memang berhati-hati, tapi aku yakin benda itu mungkin ada pada orang ini. Kata Geng Ping, yang seukuran kuku muncul di tangannya. Kristal hitam dengan frekuensi jitter. Orang-orang di belakang Geng Ping tampaknya tidak mengerti apa yang dia bicarakan, adapun apa yang ada di mulut Geng Ping, dia tidak tahu sama sekali, dan harus meracik Geng Ping dan mengangguk dengan lembut. Geng Ping memimpin tim Lingxiu ke wajah cermin ke-9 yang tak seorang pun masuk setelah memilih tim yang tak kenal takut dan Yan Protos kuno. Setiap tim memilih cermin untuk memasuki ruang ilusi ketiga yang hilang ini. Adapun mengapa ada 10 cermin, alasannya adalah bahwa mereka ingin membubarkan tim, setidaknya bukan karena mereka baru saja memasuki medan perang. Tim yang tersisa untuk fantasi terakhir telah berkurang tajam hanya oleh sekitar 1000 atau lebih, tetapi semua tim yang dapat tinggal di sini berasal dari Tianjiao di Tianji dari Wanji. Bukan karena keberuntungan Anda dapat tinggal di sini. Ilusi ketiga dikatakan beberapa lingkaran tingkat atas yang rusak, dijahit bersama dengan beberapa cara, dan setiap kali kontes realem dunia, bintang Hongmeng akan menjahit lingkaran baru, sehingga tingkat batas yang hilang ini tidak terbayangkan. Meskipun ada 1000 tim, mungkin sulit untuk bertemu di dunia yang hilang ini, dan evaluasi kejuaraan terakhir akan menggabungkan kinerja hutan gelap pertama dan tanah fantasi kedua, dan jumlah pemenggalan kepala, warisan memperoleh peringkat yang komprehensif. Saat ini, tim yang tak kenal takut menempati peringkat pertama setelah membunuh tim aliansi Dewa Pertempuran. Namun, peringkat tim yang tak kenal takut tidak mengetuk tim yang tak kenal takut di kejuaraan dunia ini, karena ilusi ketiga, ada tes akhir di dunia yang hilang, ini adalah tes kekuatan, jadi tes ini tidak terlalu ramah untuk tim yang tak kenal takut. Pada kekuatan, saya takut bahwa sebagian besar tim dapat melampaui Xiao Yan, jadi siapa yang menjadi juara World Realm Championship masih ragu-ragu, dan tim yang tak kenal takut tidak duduk dengan kuat di Diao Yutai. Mereka juga dapat bersaing dalam tes akhir ini terjepit juga sangat mungkin. Sosok-sosok tim yang tak kenal takut muncul perlahan-lahan setelah putaran di ruang angkasa. Langit kacau, dan hujan seperti kacang-kacangan. Hujan bukanlah hujan biasa, melainkan hujan ungu. Penuh dengan sifat korosif. Di bawah kaki, saya tidak tahu berapa lama pohon-pohon telah tersapu, tetapi sudah penuh dengan korosi. Hujan ungu seksual tidak memiliki kehidupan sama sekali. Tim yang tak kenal takut semua memancarkan sumber keabadian, dan hujan ungu diuapkan menjadi gas beracun ungu saat masih di udara. Tiba-tiba, kabut beracun ungu besar menguap. Xiao Yan mengerutkan kening. Mengetahui bahwa gas beracun di sini tidak sederhana, ia segera menghentikan semua orang. Jangan membuang sumber keabadian, pakai baju zirah, kita harus melewati tanah Z beracun ini. Xiao Yan minum, semua orang tahu, dan segera menghindari kabut beracun yang terbentuk oleh penguapan mereka. Di ruang ini, emosi akan menjadi sangat tertekan, wajah semua orang akan jelek, Xiao Yan dan Xia Zhenghui akan segera menemukan bahwa ada sesuatu yang salah di sini, ada sesuatu yang mempengaruhi emosi semua orang. Area besar di bawah ini dibentuk oleh genangan air besar dan kecil setelah diguyur hujan ungu. Dalam pikiran Xiao Yan, genangan air di sekitarnya tiba-tiba meledak. Bang, 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 kolam air berwarna ungu terlihat seperti air mancur dan menyembur keluar. Mereka semua berdiri di udara, memegang senjata, daging di tubuh mereka membusuk, dan beberapa mata mereka jatuh keluar, mereka semua tampak seperti orang mati, tetapi pada orang yang sudah mati ini, mereka semua mengeluarkan gelombang yang bagus. Pada saat yang sama, Xiao Yan juga memperhatikan bahwa ada ngarai yang tidak jauh, dan ada cahaya neon di ngarai, dan alis orang-orang yang mati ini memiliki sentuhan fluoresensi. Jelas, orang-orang mati ini memiliki sesuatu untuk mengendalikan mereka. Aku tidak mengharapkan masalah datang kepadamu begitu cepat. Aku tidak bisa keluar tanpa menyelesaikan hal-hal ini. Mata Xiao Yan menyipit, melihat kolam air ungu yang pecah, Xiao Yan tahu, hari ini mereka akan berjuang keras di sini.
Namun, semua orang tidak memiliki rasa takut, mereka berdiri tegak dan mengeluarkan senjata. Sumber gas abadi berasal dari tubuh, tetapi emisi ini adalah penguapan kabut beracun lagi. Analisis pendahuluan Xiao Yan menunjukkan bahwa kabut beracun mengikuti tidak fatal, tetapi memiliki efek melumpuhkan, tetapi tidak mungkin untuk bertarung tanpa menggunakan sumber gas abadi. Kekuatan orang mati ini tidak terlalu kuat, mereka telah mencapai 2 bintang, dan jika mereka ingin bertarung tanpa sumber keabadian, itu jauh lebih sulit daripada yang mereka bayangkan untuk menggunakan. Kekuatan orang mati ini tidak terlalu kuat, mereka telah mencapai 2 bintang, dan jika mereka ingin bertarung tanpa sumber keabadian, itu jauh lebih sulit daripada yang mereka bayangkan untuk menggunakan kekuatan fisik. Hujan lebat ungu menyelimuti daerah sekitarnya, dan ada ribuan mil semangat beracun. Ada ratusan orang mati yang keluar dari kolam air ungu. Jika Anda melihatnya dengan mata telanjang, Anda tidak akan menemukan rahasianya, tetapi alam suci Xiao Yan dan Xia Zhenghui di bawah lirikan kekuatan jiwa di alam semu, Anda dapat melihat bahwa setiap orang yang mati memiliki benang sutera yang tak terlihat yang terhubung dengannya, dan ujung benang sutera adalah lembah yang bersinar. Ngarai itu seperti jaring besar, menggunakan beberapa metode untuk mengendalikan orang-orang mati ini, dan masih mempertahankan sedikit kekuatan di depan mereka, ditambah hujan ungu, pertempuran ini telah menahan Xiao Yan. Jika Anda menggunakan api langit, saya takut itu akan menjadi penuh kabut beracun, yang bahkan akan lebih merugikan mereka. Xiao Shao, tampaknya dalam pertempuran ini, kita harus menangkap pencuri dan menangkap raja terlebih dahulu. Hal-hal di Ngarai yang mengendalikan orang-orang mati ini, kata Xia Zhenghui, melihat semakin banyak orang di sekitarnya, situasinya menjadi semakin salah. Tidak harus, hujan ini memang membatasi pertarungan saya, tapi cara saya bertarung bukan hanya api, kata Xiao Yan, di atas langit yang kacau, ada ledakan keras yang tiba-tiba, dan ruang redup ini tiba-tiba menyala persis seperti hari. Tidak pernah ada guntur di sini, tapi Xiao Yan adalah guntur. Senjata petir adalah hal terbaik untuk menghasilkan petir, dan tidak perlu Xiao Yan untuk mengendalikannya. Selama pikiran Xiao Yan bergerak, ia terbang ke udara dengan sendirinya. Awan besar ini merupakan prasyarat untuk badai petir. Dipandu, awan gelap ini berubah menjadi petir. Mengaum. Tampaknya guntur tiba-tiba terdengar, dan itu juga membuat Ngarai marah. Orang-orang mati itu berteriak aneh, dan mereka berteriak ke arah Xiao Yan. Ini cepat, meskipun humanoid, ia memiliki gigi dan cakar, lebih seperti beberapa monster. Xiao Yan melihat angka-angka ini. Air hujan konduktif, dan ada sumber air di mana-mana, yang memperkuat peran guntur di sini hampir tanpa batas. Telapak tangan Xiao Yan memandang ke arah langit, dan ledakan guntur langsung merobek kekosongan, seperti naga yang bergegas, melolong panik ke arah telapak tangan Xiao Yan. Dalam guntur, Xiao Yan mengangkat telapak tangannya ke depan, menjangkau untuk menangkap pistol badai di guntur, dan kemudian menikam dengan keras ke arah racun di kakinya. Boom! Bunyi guntur yang seolah-olah menghancurkan langit dan bumi tiba-tiba meledak dan terbuka. Guntur di atas langit mengalir deras, dan seluruh langit dan bumi berubah menjadi lautan guntur. Hah! Guru yang tak terhitung jumlahnya menyapu setiap jengkal tanah di sini, setiap jengkal udara dan setiap jengkal air hujan, dan energi dahsyat itu secara langsung menghancurkan orang-orang mati itu menjadi kok. Di antara lautan guntur, ketika guntur itu ada, tubuh semua orang bergegas keluar. Di waktu yang sepi ini, adalah wajar untuk menyerang langsung ke titik-titik vital musuh, dan Ngarai yang mengendalikan orang mati. Xiao Yan menukik ke arah Ngarai, dan benda di Ngarai itu sepertinya merasakan krisis, jiwa yang kuat ditindas terhadap semua orang, tetapi berbicara tentang kekuatan jiwa, Xiao Yan dan Xia Zhenghui tidak pernah takut akan hal itu. Kekuatan jiwa di alam suci dan sok dilepaskan pada saat yang sama, atau segera dibombardir dengan kekuatan jiwa yang dilepaskan di Ngarai. Konfrontasi kekuatan jiwa bukanlah sumber keabadian, kekuatan tidak terlihat. Meskipun tidak terlihat oleh mata telanjang, ia dapat melihat hujan ungu lebat di langit. Pada saat ini, ia diperas ke dalam kabut air. Bahkan jika ada jeritan-jeritan di Ngarai, itu bukan jeritan orang-orang. Suara itu halus, seolah-olah berasal dari Warcraft atau roh. Teriakan itu jelas disapu kembali oleh kekuatan jiwa Xiao Yan dan Xia Zhenghui.
Pada saat yang sama, crowd Fearless sudah mencapai ngarai saat ini, dan semua orang siap untuk bertarung. Ngarai itu gelap, dan pada saat ini, sesosok melintas, sangat cepat. Respons Xiaoyan sama cepatnya, tubuhnya juga menjarah, dan sosoknya ramping. Meskipun ia memiliki anggota badan, ia dapat dengan jelas melihat bahwa benda ini bukan manusia. Bayangan Xiaoyan bersiul, dan api tiba-tiba membanjiri seluruh ngarai. Ada cahaya terang menyinari ngarai redup. Ada penghalang alami di ngarai, dan hujan ungu tidak bisa masuk. Sumber keabadiannya sangat lemah, tampaknya kekuatan jiwa sedikit lebih kuat, dan kami berdua bekerja sama untuk mencegahnya. Xiaoyan berkata segera, Xia Zhenghui mengangguk, dan kekuatan yang kuat dari keduanya menyapu. Tanpa kekuatan jiwa yang mati, saya mendengar suara sedih di ngarai. Xiaoyan mengerutkan kening, dan berteriak, jika Anda masih berlari, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan lagi. Xiaoyan bisa saja mati, tetapi Xiaoyan ingin mendapat kabar dari sosok misterius ini, setidaknya bisa berbuat lebih banyak dengan lebih sedikit. Tuan, aku mengaku kalah. Suara tajam keluar, dan dia melihat seorang lelaki mirip pohon dengan kulit kayu muncul di mata semua orang. Di mana ini? Xiaoyan bertanya. Dulu ruang kelas atas, tetapi karena alasan tertentu itu runtuh dan menjadi seperti sekarang ini, jawab Suren, rupanya dia adalah orang yang selamat dari dunia yang hilang. Lalu mengapa kamu menyerang kami tanpa alasan? Xiaoyan mengerutkan kening dan bertanya lagi. Aku tidak bisa menahannya, tidak ada sumber gas di sini, aku harus membunuh orang dan mendapatkan Xianyuan Qidan dari mereka, kalau tidak, aku akan mati di sini juga, kata Suren. Xiaoyan ingat bahwa barusan, kolam-kolam itu orang mati yang muncul di antara mereka mungkin dibunuh di sini oleh Suren. Dan itu kebetulan sial, dan bertemu Xiaoyan yang memiliki kekuatan guntur hanya untuk menahannya, jika hujan ungu di sini adalah orang yang kuat biasa, bertarung dengan sumber abadi akan segera membentuk kabut beracun, yang dihasilkan oleh kabut beracun efek melumpuhkan produk ini akan berakibat fatal jika terhirup dalam waktu lama. Itu, kami tidak membunuhmu, tetapi kamu harus memberitahuku beberapa informasi. Jika itu berguna, aku masih bisa memberimu beberapa Xianyuan Qidan sebagai hadiah. Untuk serangan sebelumnya, aku tidak akan pernah menyalahkannya. Xiaoyan perlahan-lahan mengatakan di sini bahwa Suren dapat mengendalikan ratusan orang mati dengan kekuatan tidak kurang dari 2 bintang, bahkan beberapa tim pertempuran tingkat atas, di bawah campur tangan Ziyu, benar-benar menanam dengan ceroboh di sini. Dewasa, yah, aku masih tahu 1 atau 2 hal tentang ini, dan dengan senang hati membantu orang dewasa itu, Suren mendengar kata-kata Chang Yan. Dewasa, yah, aku masih tahu 1 atau 2 hal tentang ini, dan dengan senang hati membantu orang dewasa itu, Suren mendengar kata-kata Chang Yan dan merasa lega. Seberapa besar racun ini? Tanya Xiaoyan. Wan Li, tapi aku tahu ada rute tercepat untuk segera pergi dari sini, jawab Suren. Ada apa di luar racun? Xiaoyan bertanya lagi. Itu laut. Dikatakan bahwa ada daratan lain di ujung laut, tetapi aku belum pernah ke sana. Xiaoyan sedikit mengerutkan kening, seharusnya ada lapangan api di tempat ini, harus ada jantung api di sana, mengapa itu laut? Xiaoyan ingat, tiba-tiba berpikir, itu adalah gambar yang saya lihat setelah menggambar api, pemandangan air biru es, air dan api hidup berdampingan. Mungkinkah jantung nyala api ada di dasar laut? Kau tahu apa yang ada di dasar laut? Xiaoyan memandang Suren dengan serius, memancarkan pencegahan di tubuhnya. Dia sedang menguji apakah Suren berbohong, tetapi Suren takut, dengan mata yang lebih kuat ini adalah keinginan untuk bertahan hidup, tidak perlu berbohong kepada Xiaoyan. Namun, ketika ditanya pertanyaan ini, Suren sedikit stagnan, dan sepertinya ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Pernahkah kamu ke dasar laut? Xiaoyan bertanya lagi. Dengan mengatakan itu, tubuh Suren bergetar, dan dia sepertinya mengingat beberapa gambar yang mengerikan, dan matanya penuh ketakutan. Jika aku tidak salah menebak, kamu seharusnya menjadi manusia sebelumnya, apa yang membuatmu terlihat seperti ini? Xiaoyan bertanya dengan tebakan berani, karena Xiaoyan merasakan sedikit dari lelaki pohon itu. Kekuatan kutukan, kekuatan khusus ini sangat mirip dengan Xia Zhenghui. Tuan, jangan pergi ke sana, ada keluarga siput laut, mereka pandai mengutuk, dan mereka sangat kuat, dan ada banyak tim sebelum Anda, tetapi tidak ada yang selamat, dan
Orang itu berkata, suaranya sedikit serak dan bergetar. Dan apa? Xiao Yan terus bertanya. Di bawah teguran Xiao Yan, Suren menunjukkan rasa malunya, dan dia tampak seperti fasih berbicara, tetapi di bawah intimidasi berulang dari Xiao Yan, dia masih berkata dengan gembira, dan kejuaraan dunia adalah penipuan besar. Petik 2. Begitu kata-kata itu keluar, seluruh tim yang tak kenal takut terdiam untuk waktu yang singkat, dan mata Xiao Yan sedikit tenggelam, tampaknya pria pohon ini tahu beberapa rahasia, dan pentingnya rahasia ini jelas. Scam. Scam apa? Xiao Yan terus bertanya, dan jawaban Suren yang samar-samar membuat orang bingung. Tuan, aku tidak bisa mengatakan apa-apa lagi, kalau tidak aku akan dilenyapkan secara langsung, aku akan menunjukkan kepadamu jalannya, dan meminta Tuan untuk membiarkan aku pergi. Suren hampir tidak berlutut, matanya penuh keinginan untuk bertahan hidup. Ketika Xiao Yan melihat ini, hatinya sedikit lemah, Suren telah memberi mereka cukup kabar, dan mempertaruhkan nyawa mereka seakan mengingatkan mereka pada sesuatu. Xiao Yan menghela nafas dan melempar ke Suren, 100 juta Xianyuan Qidan. Xianyuan Qidans ini cukup bagi Suren untuk hidup sebentar, setidaknya mereka tidak akan menjadi mayat di sini. Oke, tunjukkan jalannya. Xiao Yan perlahan berkata, Suren mengangguk setelah mengambil Xianyuan Qidan. Sang pengkhianat meninggalkan ngarai secara langsung, dan kemudian memimpin tim yang tak kenal takut untuk sementara waktu. Kolam air di sekitarnya menjadi lebih kecil dan hutan menjadi lebih dalam. Ketika cahaya tidak bisa menembus hutan, pengkhianat itu berhenti dan menunjuk ke depan. Satu arah, berkata, saya hanya bisa pergi ke sini, saya tidak bisa masuk lagi. Nama saya Kiduo. Jalan berikutnya mengharuskan Anda untuk pergi sendiri. Ada siput laut di dasar laut. Mereka semua sangat kuat. Saya menjadi gambar ini juga. Sembahlah mereka. Petik 2. Ketika Xiao Yan melihat hutan gelap di depannya, ia mengingat hutan gelap ilusi pertama dan memalingkan muka. Area hutan gelap ini tampaknya jauh lebih besar daripada ilusi pertama. Apakah kamu yakin bahwa ujung hutan adalah lautan? Xiao Yan sedikit mengernyit, dan tidak ada yang aneh di hutan menunggu mereka. Aku bersumpah demi hidupku, tuanku, yakinlah, aku tidak akan berbohong padamu, tetapi tuanku harus berhati-hati. Tidak hanya Warcraft yang kuat di hutan ini, tetapi juga hantu. Tidak mudah untuk melewati hutan ini. Suren berkata lagi, Xiao Yan ragu-ragu dan mengangguk, penampilan Suren yang tulus, tidak seperti berbohong, lebih kagum. Terima kasih. Setelah Xiao Yan sedikit mengangguk, dia tidak ragu-ragu. Lagi pula, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh, dan kita tidak bisa menunda terlalu banyak waktu di sini. Di bawah pengawasan ketat Suren, Xiao Yan dan yang lainnya tidak ada di hutan. Adapun penipuan yang disebutkan oleh Suren, Xiao Yan tidak pernah bertanya lagi. Mungkin tidak ada hujan ungu di langit di sini, jadi hutan tumbuh sangat subur. Xiao Yan berkerumun cepat di atas hutan, tidak ada batasan penerbangan di sini, jadi Xiao Yan menyapu ke depan. Namun, tidak lama kemudian, Xiao Yan bertemu musuh pertama di hutan. Harimau bertanduk merah berkaki 100 sangat cerdas, sepertinya dia belum makan untuk waktu yang lama, jadi dia benar tanpa ragu-ragu. Xiao Yan melancarkan serangan. Namun, selama itu adalah Warcraft, begitu Long Mao menonjol, ia akan sujud dan menyerah, tidak ada dari mereka yang berani menyimpulkan di depannya, bahkan kekuatan harimau bertanduk merah ini sebanding dengan petarung bintang 5, di bawah tekanan darah Long Mao aneh tidak berani mengambil tindakan. Mengambil kesempatan ini, ratusan kaki harimau bertanduk merah telah menjadi gunung sementara bagi semua orang. Kemudian, saya menemukan beberapa Warcraft yang semuanya kuat. Warcraft ini sebanding dengan pejuang bintang 5 manusia. Warcraft ini, tanpa diragukan lagi, telah menjadi tunggangan Xiao Yan, dengan 7 atau 8 tubuh. World of Warcraft yang sangat besar adalah pesawat ulang-alik melalui hutan. Seluruh hutan bergetar, seolah-olah gelombang buas telah terbentuk. Akhirnya, hutan tampaknya telah berakhir. Pada akhir hutan, Xiao Yan tidak melihat laut tetapi gunung yang menjulang dan awan berdiri di langit, seperti pedang raksasa yang menghalangi jalan lurus. Di tengah, Xiao Yan memandang ke langit, hanya untuk melihat Sanlan tenggelam ke dalam awan, tetapi dia tidak bisa melihat ketinggian spesifik Sanlan. Ketika saya datang ke sini, tampaknya gunung itu tidak berguna. Pada saat ini, di sisi lain, ada suara pertempuran.
Melihat dari kejauhan, saya bisa melihat ada lebih dari selusin di udara. Sosok Tao berdiri, dengan ranger besar. Melihat bintang lantian ini, Warcraft Xiaoyan Mount semua meraung, tetapi tubuh itu mundur, dan mereka tampaknya sangat takut pada lantian ini. Titik titik titik. Kakak Cangan. Orangutan ini sangat kuat, ini bukan cara untuk bertarung. Semua orang tampaknya telah terjerat di sini oleh lantian ini untuk sementara waktu, dan wajah mereka pahit. Kakak Cangan. Orangutan ini sangat kuat, ini bukan cara untuk bertarung. Semua orang tampaknya telah terjerat di sini oleh lantian ini untuk sementara waktu, dan wajah mereka pahit dan sangat tertekan. Tubuh gorila memang mengerikan. Saya tidak berharap itu akan terjerat oleh binatang buas ini. Zhou Chang'an membakar api, dan hutan di sekitar mereka dibakar menjadi abu, menunjukkan pertempuran sengit antara kedua belah pihak. Mengaum. Lantian ini berdiri dengan tubuh penuh, tinjunya menamparkan dadanya, dan raungan kemarahan terdengar dari mulut binatang buasnya, dan bunyi itu menyebar, seolah-olah dunia bergetar. Dengan kekuatan yang menghancurkan, kedua telapak tangan menjerit ke arah Zhou Chang'an, dan rambut merah di tubuhnya seperti jarum baja. Zhou Chang'an, Wei Kai, dan Jin Chen Tao semua bergegas keluar, dan lotus api besar juga berkumpul di tangan mereka, dan kemudian mengarah ke anggrek lantian dan dibuang. Boom, boom, boom. Ledakan dahsyat itu tiba-tiba melanda dengan marah, dan lautan api semakin menyebar. Namun, bahkan di lautan api, aku masih melihat tubuh besar lantian Gorge bahkan lebih geram lagi. Memukul keras. Hah. Mata Wei Kai menyipit, dan tubuhnya terjepit seperti ledakan. Setelah kehilangan pusat gravitasinya, ia hancur berkeping-keping di tanah, dan tiba-tiba hancur karena ratusan lubang. Wei Kai menyemburkan darah, dan tembakan ini, meskipun tidak berakibat fatal, juga menyebabkannya terluka. Gorila itu tidak terhentikan, tetapi tubuhnya yang besar fleksibel dan cepat. Guyan Protoss adalah beberapa orang berturut-turut. Mereka ditangkap olehnya dan dilemparkan ke tanah. Mereka semua terluka parah. Sial, aku khawatir kekuatan fisik ini sebanding dengan Immortal berjuang bintang 8. Zhou Chang'an juga memarahi ketika melihat ini, dan lantian ini mungkin hegemon di hutan ini, dengan tubuh besar dan kekuatan fisik keterlaluan yang kuat. Saya khawatir tidak banyak Warcraft yang bisa mengalahkannya. Saudara Chang'an, binatang buas ini terlalu sulit untuk dilibatkan. Jika Warcraft lain diperkenalkan sebentar lagi, kita akan lebih buruk, mari kita tarik itu. Jin Chen-Tao berkata dengan cemberut, dan situasi tim tidak optimis. Terjadi, itu akan berakhir dengan cedera serius. Zhou An mengangguk dan langsung berteriak, mundur. Begitu kata-kata itu jatuh, lautan api menyebar dan terbuka, untuk sementara waktu menutupi gorila langit, dan Protoss Guyan mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Rambut Dilan Tianji diwarnai dengan api. Tubuh besar seperti kera raksasa api yang langsung keluar dari lautan api. Itu tidak memberikan Guyan Protoss kesempatan untuk mengungsi. Juga tidak diketahui bagaimana Guyan Protoss menyebabkan Lanzi ini. Ya, apa yang harus dilakukan, Brother Chang'an, orangutan lantian ini tidak akan membiarkan kita pergi sama sekali. Kekuatan fisik Wei Kai tampaknya paling kuat di antara Protoss kuno Yan. Saya melihat tubuhnya ditarik keluar, dan api menutupi seluruh tubuhnya, seperti api. Meteor itu seperti kepalan raksasa gorila. Hah! Suara ganas terbuka, dan kekuatan ganas memicu hembusan angin, bergetar ke segala arah. Namun, kekuatan fisik Wei Kai sama kuatnya dengan tubuh fisiknya. Lagi pula, Lantian adalah World of Warcraft yang dikenal karena kekuatan fisiknya. Tubuh Wei Kai tidak diragukan lagi ditembak balik, tetapi Lantian di tangan gorila itu juga ada seekor harimau hangus besar yang rambutnya dibakar, dia melemparkan tangannya untuk menghancurkan api. Tapi api Wei Kai adalah api biasa. Ini adalah api dewa paling bangga dari Yan Protoss kuno. Lantian juga membanting bagian belakang tangan yang terbakar. Tidak mudah untuk menghancurkannya, tetapi juga membakar daging di bawah bulunya. Sakit, meraung, bahkan lebih marah. Karena kita tidak bisa keluar dari jalan, kita akan memperbaikinya di sini. Mata Wei Kai berkedip karena peperangan. Meskipun sulit bagi Lantiangu untuk menghadapinya, dia belum mencapai titik di mana dia tidak bisa. Zhou Chang'an dan Jin Chen-Tao juga mengangguk, karena Lantianji ini bertekad untuk mati, mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan. Pada suatu waktu,
lebih dari selusin orang Yan Protoss kuno berbaris. Semua orang dikelilingi oleh api. Tiba-tiba suhu naik tiba-tiba, dan kekosongan itu terdistorsi pada suhu tinggi. Para Guyan Protoss merasa nyaman pada saat ini untuk menyelesaikan Lantian di sini, tetapi pada saat ini, Lantian tiba-tiba membuat beberapa raungan aneh, dan hutan di sekitarnya tiba-tiba menjadi keheningan yang aneh. Di sisi Xiaoyan, beberapa tunggangan Warcraft tampaknya dipanggil, mengerang beberapa kali, dan menggerakkan tubuh mereka, terlepas dari Xiaoyan, mereka menjarah dalam damai Lantian. Tidak hanya beberapa Warcraft di sisi Xiaoyan, tetapi Warcraft di arah lain di hutan juga tampaknya telah dipanggil, membentuk gelombang binatang kecil, yang menanggapi panggilan gorila. Guyan Protoss masih meremehkan ini. Peran gorila. Tidak hanya beberapa Warcraft di sisi Xiaoyan, tetapi Warcraft di arah lain di hutan juga tampaknya telah dipanggil, membentuk gelombang binatang kecil, yang menanggapi panggilan gorila. Guyan Protoss masih meremehkan ini. Peran gorila di hutan ini. Di sini, aku khawatir aku menendang pelat besi kali ini. Tentu saja, Zhou Chang'an menemukan bahwa situasi di sekitarnya agak salah, dan wajahnya sedikit berubah. Membenturkan. Seluruh hutan tampak bergetar, hanya untuk melihat bahwa di mana-mana di hutan, ada World of Warcraft besar atau kecil berlari menuju tempat ini. How? Lan Tianguo meraung lagi, Warcraft ini sepertinya terstimulasi dan lebih cepat. Ketiganya Zhou Chang'an semua tertawa getir. Situasi ini tidak bisa dikatakan lebih buruk. Tidak ada cara untuk melarikan diri jika Anda ingin melarikan diri. Jika Anda dikelilingi oleh begitu banyak Warcraft, itu akan menjadi jalan buntu. Untuk sementara waktu, Guyan Protoss juga terjebak di jalan buntu Warcraft. Setidaknya dengan kekuatan mereka, tidak mungkin untuk mengalahkan gelombang binatang buas seperti ini. Ini adalah ruang udara kelas atas yang hilang. Cukup sulit. Jika kamu mengetahuinya, kamu tidak akan serakah. Aku tidak berharap binatang ini untuk menjaga pohon roh sumber 8 harta ini. Zhou Chang'an juga menunjukkan ketidakberdayaan, dan tatapannya melihat jauh. Ada pohon lebih besar dari semua pohon. Dan ada pohon besar dengan harta berwarna, dan di atas pohon itu, ada lebih dari selusin buah roh sumber warna-warni, yang tidak buruk pada pandangan pertama. Bagaimana sekarang, Saudara Chang'an? Jin Chentao memperhatikan dengan waspada dan bertanya. Semua orang berkumpul. Kita harus menerobos paksa. Awan di atas ini memiliki pesona dan hanya bisa bergerak mundur. Mata Zhou Chang'an sedikit tenggelam. Dia tahu bahwa tidak mungkin untuk maju sekarang, dan sekarang dia harus keluar dari masalah. Kalau tidak, begitu banyak Warcraft yang kuat akan merobek semuanya. Mata yang suram dari Guyan Protoss semua mengerti bahwa situasinya saat ini sangat tidak menguntungkan. Ini bukan cara yang harus ditempuh, tetapi kekuatan lebih dari selusin orang seharusnya tidak menjadi masalah. Pergi. Zhou Chang'an berteriak keras, dan lusinan orang bergegas ke kondisi pada saat yang sama, berubah menjadi sekelompok Changhong, terbungkus lautan api, dan mereka akan melarikan diri ke sini. Namun, Lantian yang marah tidak berniat membiarkan mereka pergi. Dengan raungan, beberapa serigala raksasa berskala abu-abu berukuran selusin kaki, masing-masing dengan kekuatan yang sebanding dengan manusia, bahkan lebih cepat. Serigala-serigala itu sendiri pandai bekerja sama. Beberapa serigala raksasa abu-abu dengan cepat menutup semua rute yang akan dilewati Guyan Protoss, meninggalkan mereka tanpa ada cara untuk mundur, dan harus melambat. Pada saat yang sama, orang-utan itu langsung mengangkat gunung, dan membanting ke arah Guyan Protoss. Zhou Chang'an, Wei Kai, dan Jin Chentao semua diam-diam mengatakan bahwa mereka tidak baik. Sumber gas abadi melonjak keluar dari ketiganya, dan segera berubah menjadi penghalang api. Boom! Gunung yang dihancurkan oleh Lan Tianqi menghantam penghalang api di atas kepala Proto Kuno Yan, dan tiba-tiba membuat ledakan besar. Gunung itu hancur secara langsung, tetapi pada saat yang sama, penghalang api juga pecah. Kerikil yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh, dan lusinan Yan Protoss kuno dengan cepat mengelak. Pada saat yang sama, formasi mereka terganggu. Bisakah itu dilakukan? Kita, Guyan Protoss akan mati di tangan binatang buas ini. Zhou Chang'an tersenyum pahit, tetapi situasinya memang semakin buruk dan buruk, belum lagi bahwa Guyan Protoss lemah. Lantian sudah cukup sulit. Sekarang Lantian ini memiliki kemampuan untuk memanggil Warcraft. Setelah merasa malu, ada Warcraft besar dan kecil berkumpul di sekitarnya.
Ada burung dan binatang. Hampir tidak mungkin mengelilingi daerah itu. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Bagaimanapun, Guyan Protoss adalah ruang kelas atas, dan warisannya sangat kuat. Menghadapi pengepungan Warcraft, mata Zhou Chang'an memancarkan kilatan api. Tampaknya aku hanya bisa mengorbankan kartuku di sini. Zhou Chang'an menghela nafas, dan nyala api naik di alis. Ini adalah pukulan dari para tetua Guyan Protoss, meskipun itu tidak cukup untuk membunuh semuanya di sini. World of Warcraft, tetapi bukan masalah besar untuk membunuh gorila ini. Zhou Chang'an percaya bahwa selama gorila mati, gelombang buas ini akan menghilang secara alami. Ini adalah tebakannya, tetapi juga satu-satunya harapan. Tidak ada jalan yang lebih baik sekarang, dan dia hanya bisa berdoa semoga tebakannya benar. Benar, ratusan World of Warcraft dipanggil dan dideru, dan niat membunuh kuat, dan suara menderu diarahkan ke Guyan Protoss, dan ratusan mata binatang buas yang dingin menatap Guyan Protoss semua. Proto Guyan semuanya dikumpulkan bersama dan dikepung di tengah oleh ratusan Warcraft. Mengaum. Dengan gemuruh, Lan Tiangwo tampaknya telah mengeluarkan perintah pembunuhan. Ratusan World of Warcraft melangkah maju, bersiap untuk meluncurkan serangan terhadap Guyan Protoss. Semua orang sudah siap, kita harus berjuang keras. Zhou Chang'an menggigit giginya, dan dia sudah merencanakan yang terburuk. Zhou Chang'an sudah mengangkat alisnya, nyala api naik di atas kedua jarinya. Ini adalah kartu Hall-nya, api suci yang penuh dengan kekuatan yang menghancurkan. Dia menatap Lan Tianang dengan matanya. Dia melangkah maju sedikit, sosoknya siap menjarah. Namun, ketika Zhou Chang'an memutuskan untuk mengambil serangan yang mengancam jiwa, naga yin yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar. Semua Warcraft di sini, termasuk perawakan Lantian, tiba-tiba stagnan, dan mata mereka tercengang. Jauh dari sana, ketika aku melihat langit di atas, bayang-bayang besar menyelimuti mereka semua, kepala naga virtual besar, meskipun tidak terlalu kokoh, tumbuh tanpa janggut marginal, memancarkan keagungan yang tak berujung dan suara yang mendominasi. Longin menjerit, dan tidak ada Warcraft yang berani bergerak lagi. Kemudian di kejauhan, aku melihat kerumunan tinggi menjulang, Priyan Protoss memandangi sekelompok orang yang tiba-tiba muncul, tetapi mereka sedikit terkejut, tetapi mereka bahkan lebih terkejut dengan bayangan virtual besar di atas langit. Faucet. Mereka adalah tim yang tak kenal takut. Jin Chen Tao menyipitkan matanya, dan butuh waktu lama sebelum dia bisa melihat pesta itu datang dari kejauhan. Mata Guyan Protoss tiba-tiba menyusut, dan kepala naga bayangan besar juga bersiul bersama dengan lokasi tim yang tak kenal takut itu. Tampaknya kepala naga bayangan besar adalah apa yang telah mereka kumpulkan. Long Yu berdiri di depan tim, dan tubuh naga hitam itu berputar-putar. Ketika berlalu, Warcraft di sekelilingnya semua berlempar 5 tubuh, menggigil ketakutan. Ini adalah penekanan darah dari lilin 9 yin, bahkan gorila Lantian. Dengan ragu-ragu jatuh ke tanah, bahkan tidak berani menatap Long Yan. Melalui ratusan Warcraft, sekelompok prajurit tak kenal takut muncul di depan Yan Protoss kuno yang dikelilingi. Melihat kerumunan Xiao Yan, Zhou Chang'an, Wei Kai dan Jin Chen Tao, serta sisa dari Guyan Protoss, semua orang sangat terkejut, karena semua binatang buas di sini berlutut, ketika mereka melihat kepala naga besar di udara pada saat hantu, mereka semua mendesis dengan dingin. Saudara Xiao Yan, kenapa kamu ada di sini? Zhou Chang'an mengedutkan bibirnya. Dia secara alami tahu alasannya, tetapi pada saat ini dia hanya pura-pura tidak tahu. Jika aku tidak salah, kita seharusnya berada di sini untuk tujuan yang sama. Xiao Yan tidak menghindarinya, dan berkata dengan sedikit senyum. Zhou Chang'an tidak berharap dihancurkan oleh kata-kata Xiao Yan, dan tiba-tiba menggaruk kepalanya sedikit canggung. Dia awalnya ingin bersaing untuk nyala hati dengan kekuatannya sendiri. Sekarang, Proto kuno berhutang pada Xiao Yan dan orang dewasa mereka. Cinta, jika bukan Xiao Yan, mereka harus dimakamkan di binatang buas ini. Masuk. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang mendapat berita yang sama. Xiao Yan mengerutkan kening, dan Zhou Chang'an tidak berbicara dan juga berasumsi bahwa dia tahu keberadaan Fireheart. Brother Xiao Yan, jika saya ingin membicarakannya, mari kita hilangkan Warcraft ini sebelum kita membicarakannya. Dikelilingi oleh 100 kepala Warcraft, Xiao Yan santai dan acuh tak acuh, tetapi Yan Protoss kuno semuanya kompleks.
Jika itu kecelakaan, Xiao Yan akan pindah bersama mereka, dan mereka semua akan mati di sini. Xiao Yan melihat sekeliling, dan sepertinya ada beberapa infiltrasi. Long Yu menonjol, dan Long Yin mendesis, Warcraft di sekitarnya lari dengan kecepatan tercepat. Pergi dan dapatkan pohon roh Babao Yuan. Panjang alami tidak bodoh. Ketika Anda melihat hal-hal baik, bukankah aneh membiarkan gorila mengambilnya? Ketika semua orang di Zhou Chang'an melihat ini, mereka juga terkejut, dan mata mereka sedikit menciut. Dapat dilihat bahwa pohon roh sumber 8 harta ini bukanlah hal yang biasa. Di dunia atas, itu adalah pohon harta yang tidak dapat dicapai. Buah mekar selama 100.000 tahun, dan akan membutuhkan 5 juta tahun untuk matang sekali, dan tidak ada lagi World of Warcraft penghancuran di tengah. Tentu saja, lantian ini sedang menunggu di depan pohon roh Babao Yuan. Selama ratusan tahun, sekarang sulit untuk menunggu kedewasaan, secara alami tidak mau. Mengaum. Tepat ketika Zhou Chang'an berpikir bahwa ketika pohon roh sumber 8 harta akan diambil oleh gorila, mereka mendengar nyanyian naga lagi, tetapi tubuh besar gorila itu terkejut, dan kemudian berbalik. Ayo, mata sengit asli, pada saat ini mengungkapkan pandangan yang menyedihkan, dan kemudian mengangkat 2 jari ke arah Long Yan, menunjukkan bahwa itu hanya membutuhkan 2. Meskipun Long Ling tidak tahu bahwa itu adalah pohon sumber harta karun, tetapi ia juga tahu bahwa pohon harta itu pasti hal yang baik. Setelah menderu lagi, gorila itu berhenti dan dengan hati-hati mengambil sumber harta karun 8. Lingguo pergi dengan enggan. Setelah melihat gelombang binatang menghilang, Yan Protos kuno sedikit lega, dan bayangan kepala naga terkondensasi oleh capung di udara juga perlahan-lahan menghilang. Brother Xiao Yan, dari mana Anda datang dari sini? Wajah Zhou Chang'an ringan, dan ia mengeluarkan beberapa ramuan untuk memulihkan sumber keabadian dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Berasal dari semangat beracun, jawab Xiao Yan. Duze, sepertinya tempat ini lebih luas dari yang kita kira, jawab Zhou Chang'an. Xiao Yan sedikit mengernyit, dia merasa bahwa Zhou Chang'an sengaja mengganti topik pembicaraan. Zhou Chang'an adalah orang yang tahu cara membaca dan menonton, dan segera melihat ketidakpuasan Xiao Yan, dan berkata dengan tergesa-gesa, saya pikir berita ini seharusnya hanya diketahui oleh 2 tim kami. Sejak saudara Xiao Yan memasuki cermin ke-9, tidak ada berapa banyak tim yang memilih cermin ke-9. Petik 2. Dan, jika Brother Xiao Yan tahu, jantung nyala api bukan yang dapat diambil oleh tim umum. Jika nyala api tidak terlalu tinggi, bahkan jika ditemukan, ia akan langsung berubah menjadi abu terbang. Zhou Chang'an perlahan-lahan omong-omong, Xiao Yan juga tidak siap. Jantung api ini tentu tidak sama dengan api asli dan api langit. Xiao Yan sedikit mengernyit, dan tampaknya tidak siap. Dia bergegas menemukan jantung nyala api. Aku takut dia bahkan tidak memiliki hak untuk menyentuh. Kakak Chang'an tahu, apa yang perlu kamu persiapkan untuk menemukan hati api ini? Xiao Yan bertanya, meskipun kedua tim menghitung, mereka masih bersaing. Jika Zhou Chang'an sedikit egois, dia tidak akan menjawab Xiao Radang. Dengan sedikit mengerang, Zhou Chang'an menjawab, sejauh yang saya tahu, setidaknya 3 ramuan harus disiapkan, jika tidak, tidak ada yang memenuhi syarat untuk terhubung ke jantung api yang dekat. Brother Xiao Yan seharusnya menelan pelubang yang dihasilkan oleh langit dan bumi. Zhou Chang'an bertanya, Xiao Yan mengangguk, dan sejak awal kebakaran aneh pertama, pemandangan ini secara alami akrab. Saya memiliki 3 jenis danfang, tetapi itu tidak dapat dibuat oleh apoteker penyulingan biasa. Sekarang saya hanya memiliki 2 jenis ramuan obat di tangan saya, tetapi, dengan keterampilan penyulingan kami, juga sulit untuk disempurnakan. Lakukan. Zhou Chang'an tersenyum pahit. Sebenarnya, ini tidak mengejutkan. Tidak semua yang tahu cara api akan menjadi apoteker. Hanya ada beberapa apoteker seperti Xiao Yan. Berbicara tentang obat penyulingan, Xiao Yan dapat dianggap ditinggalkan untuk sementara waktu, tetapi obat penyulingan telah menembus ke dalam sumsum tulang Xiao Yan dengan peningkatan kekuatan jiwa. Obat penyulingan Xiao Yan telah melampaui 8 tingkat kaisar. Telah mencapai level yang lebih tinggi. Saya pikir, jika saudara Chang'an tidak keberatan, saya bisa mencobanya. Xiao Yan berkata perlahan, dan beberapa orang di Zhou Chang'an mendengar kata-kata itu sedikit terpana, dan ketika kata-kata itu keluar, Guyan Protos semua terkejut.
Melihat Xiao Yan, tampaknya beberapa tidak percaya bahwa Xiao Yan masih akan menjadi seorang apoteker. Brother Xiao Yan, Im Ho, masing-masing dari ketiga jenis eliksir ini membutuhkan puluhan ribu herbal. Ini bukan masalah pemurnian yang sederhana. Setidaknya 3 praktisi pemurnian diperlukan untuk menyelesaikannya. Zhou Chang'an berkata dengan senyum pahit. Xiao Yan mendengar kata-katanya mencubit dagunya. Jika Anda menghitung Lang Tian, Anda masih memiliki seorang apoteker. Kami punya 2 di sini. Apakah ada apoteker di tim Chang'an Brothers? Tanya Xiao Yan. Zhou Chang'an mendengar kata-kata itu, dan matanya tiba-tiba tampak cerah. Tepat, Jin Chen Tao juga seorang apoteker di sini. Meskipun alkimianya bukan yang terbaik di antara protos kuno, bakatnya untuk penyulingan jelas tidak rendah, kata Zhou Chang'an, dan Jin Chen Tao melangkah maju dengan tangannya sedikit. Teknik pemurnian Jin Chen Tao telah mencapai tingkat kesakralan yang kedua. Zhou Chang'an memandang Jin Chen Tao dan berkata bahwa apa yang dia maksudkan, tentu saja dia ingin melihat tingkat teknik pemurnian Xiao Yan. Produk kedua suci. Xiao Yan sedikit bingung, karena nama itu terlalu aneh untuk Xiao Yan, karena di benua Kaisar, hanya ada satu dari Kaisar ke-9. Produk kedua suci. Xiao Yan sedikit bingung, karena nama itu terlalu aneh untuk Xiao Yan, karena di benua Kaisar, hanya ada satu dari Kaisar ke-9. Lulus. Melihat Xiao Yan tampaknya bahkan tidak mendengar nama itu, Zhou Chang'an tersenyum masam, tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa, tetapi dia tidak terlalu percaya pada Xiao Yan. Zhou Chang'an tidak bisa menolak Xiao Yan, karena dengan mereka, tidak ada cara untuk memperbaiki eliksir, tetapi akan lebih baik bagi Xiao Yan untuk mencoba. Setelah itu, semua orang ada di dekatnya dan datang ke pohon roh Babao Yuan. Xiao Yan berangkat untuk mulai memperbaiki eliksir, tetapi buah-buahan di pohon roh Babao Yuan tampak lebih menarik. Melihat buah-buahan di pohon roh Babao Yuan, Zhou Chang'an terkejut mengatakan, jarang memiliki 12 buah roh Babao Yuan. Pada saat ini, Ding Yue di lingkaran ruang angkasa juga muncul. Melihat ke Babao Yuan Lingguo, matanya juga penuh dengan kecemerlangan. Ding Yue tumbuh di rumah lelang. Sepertinya tidak ada buah yang aneh untuknya. Saya tidak tahu. Luar biasa, pohon roh sumber 8 harta ini bisa matang sekali setiap 5 juta tahun. Dikatakan bahwa buah memiliki efek yang sangat aneh. Ia memiliki peluang tertentu untuk meningkatkan kekuatan tubuh manusia, atau bisa juga memiliki efek mengencangkan matahari, tetapi banyak pria memimpikannya. Ding Yue berkata perlahan. Ketika sekelompok pria mendengar kata-kata Ding Yue, mereka semua batuk. Xiao Yan juga tersenyum pahit. Ding Yue tidak menghindar. Seberapa efektif? Tanya Xiao Yan. Masalah Xiao Yan, semua orang memandang Xiao Yan. King Muer dan wajah Zen Ni Qiao juga muncul sentuhan merah tua. Xiao Yan segera tahu bahwa ia sepertinya tidak mengekspresikan dengan jelas. Aku bilang, seberapa efektifkah buah ini dalam meningkatkan kekuatan? Xiao Yan tersenyum canggung, dan Zhou Chang'an memandang Xiao Yan sambil tersenyum. 8 harta buah sumber benar-benar tergantung pada keberuntungan mereka. Jika mereka beruntung, sepenuhnya mungkin untuk langsung menembus 1 bintang. Jika mereka tidak beruntung, itu mungkin hanya tonik. Zhou Chang'an menjawab perlahan, Xiao Yan juga sedikit terkejut, menghancurkan bintang. Walaupun Anda perlu mencoba keberuntungan Anda, godaan ini cukup besar, lagi pula, di antara 1 bintang, ada puncak awal, tengah, akhir, dan bahkan puncaknya. Karena itu, ada 12, kita bisa mendapatkan poin yang bagus. Xiao Yan tersenyum dan melihat 12 buah di pohon roh Babao Yuan, hanya untuk memahami mengapa gorila akan pergi ketika dia pergi. Sangat menyakitkan, jika bukan karena Xiao Yan dan mereka merampok, pohon roh sumber 8 harta ini penuh dengan 13 buah. Bahkan jika keberuntungan tergantung pada keberuntungan, salah satu dari 13 buah dapat memiliki efek yang mengejutkan. Zhou Chang'an tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit bersemangat, meskipun buah itu dipertahankan karena Xiao Yan, jadi secara alami Xiao Yan yang memutuskan distribusi hak buah ini. Aku menghitungnya. Tampaknya ada lebih dari selusin dari kita di sini. Kalian dari Chang'an berasal dari dunia atas. Seharusnya tidak aneh untuk jenis buah ini. Xiao Yan memandang Zhou Chang'an sambil tersenyum, dan mereka yang mendengar kata-kata itu sama malunya dengan Xiao Yan berarti bahwa dia tidak ingin memberikannya kepadanya.
Ahem, kita tidak memiliki 8 harta buah Ling Yuan di dunia atas. Pada kenyataannya, aku tidak menginginkannya, tapi aku tidak tahu seperti apa rasanya, aku ingin mencicipinya. Matanya penuh dengan warna berdoa, jenis pohon berharga ini tidak mungkin bertemu. Upama kowe ngerti rasa ati